Muliakan nama Tuhan, amin. Mari sama-sama nyatakan. Besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Sama-sama. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Tiada seperti kau, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Mari bersorak-sorak. Haleluya.
bangga karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu. Tanpa Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku bersorak selamatkan Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Sama katakan, Kau Allah yang setia, selalu bersamaku. Yesus Tuhan mulia, hidup milikku. Allah yang setia dan benar, sama-sama angkat tangan kita di atas kepala. tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Ya, Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dalam ibadah online Gereja Mawar Sharon Solo. Kita percaya bahwa tidak ada jarak dalam hadirat Tuhan. Dan kami mau menyambut Anda, bagi Anda yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, dan bagi Anda yang belum tergabung dalam Connect Group, kami mengucapkan welcome home. Sungguh kami rindu untuk mengenal Anda lebih dekat lagi. Dan untuk informasi lebih lanjut mengenai Connect Group, Anda dapat menghubungi kami di nomor 0852 312 21896. Kemudian untuk ibadah minggu depan, ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, Anda dapat mempersiapkan roti dan anggur di rumah Anda masing-masing secara pribadi. Jika tidak memungkinkan untuk mempersiapkan roti dan anggur, Anda dapat menggantinya dengan apa yang tersedia di rumah Anda, seperti roti tawar maupun teh. Mari persiapkan diri kita, persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan maupun persembahan ucapan syukur, Anda dapat memberikan dengan cara transfer melalui rekening BCA yang tertera dalam layar Anda. Dan kini tiba saatnya, mari kita persiapkan persembahan kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kesempatan yang Engkau berikan. Kesempatan kami boleh memuji menyembah Engkau. Kesempatan kami boleh bawa setiap persembahan kami ini di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa persembahan yang terbaik di hadapan-Mu sebagai ucapan syukur kami ya Bapa. Kami berdoa supaya setiap persembahan kami ini dapat semakin memperlebar pekerjaan-Mu di tempat ini. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa klik tombol subscribe di YouTube untuk mengetahui update informasi seputar ibadah online, serta aktifkan lonceng pemberitahuan. Dan juga follow akun Instagram Gereja Lokal GMS Regional Jateng dan DIY untuk update informasi terbaru tentang ibadah, Connect Group, dan lain-lain.
dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Oh, Engkau Bapa kami, Engkau yang pelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sebab Engkau Allah yang setia, tak pernah tinggalkan kami. Terima kasih, karena mayase. Terima kasih Tuhan, mari naikkan syukur, sebab Dia Allah yang baik. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati,
tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa. Oh, tiada ada tempat yang lebih indah yang kami ingini kecuali kami dekat denganmu Tuhan. Sebab di tempat dekat denganmu, dalam hadiratmu yang kudus, kami beroleh akan sukacita, damai, kasih, kehidupan yang daripada Tuhan. Dan itu membuat hidup kami menjadi berarti. Membuat setiap kami memiliki nilai di dalam kehidupan ini. Bukan sesuatu yang sia-sia belaka yang kami bangun, kami kerjakan di dalam kehidupan ini. Tetapi sesuatu yang kekal. Mengenalmu, mengalami Engkau. Dan hidup dalam kehendak rencanamu. Diberkatilah Engkau umat Tuhan. Hari ini datanglah kepada Tuhan. Untuk Engkau mengalami akan Allahmu, Bapamu yang mengasihi setiap engkau. Terpuji namamu. Biar umatmu ketika membuka hati mereka. Dan mereka berkata, berbicaralah Roh Kudus. Maka engkau Allah yang mengasihi dan mengingini. Untuk setiap kami ada dalam kehendak rencanamu. Engkau berbicara kepada umatmu. Pribadi lepas pribadi. Sebab ketika kami keluar dari hadiratmu Tuhan. Maka kami menjadi orang-orang yang berkemenangan. Orang-orang yang mengasihi dan mengalami Tuhan. Dan hidup kami tidak akan pernah sama. Sebabnya kami mengucap syukur buat ibadah ini Tuhan. Terpuji namamu, kami bersyukur. Kami berdoa dalam nama Yesus. Bersama-sama katakan, amin. Wow, puji Tuhan. Merupakan sebuah kasih karunia dalam kehidupan setiap kita. Setiap kali kita bisa beribadah seperti ini. Karena setiap kita ada di dalam hadirat Tuhan. Dan engkau akan mengalami apa yang dunia tidak pernah bisa berikan dalam hidupmu. Itu sebabnya langkah yang tepat di dalam kehidupan setiap kita ketika kita menginvestasikan waktu yang ada untuk kita ada dalam hadirat Tuhan bersama-sama. Menaikkan pujian, beribadah kepada Tuhan sebagaimana yang kita lakukan hari ini. Tidak ada batas dalam hadirat Tuhan dimanapun saudara berada. Saya percaya Tuhan ada bersama dengan saudara dan Tuhan melawat saudara. Dan Tuhan ingin berbicara kepada saudara secara pribadi. Nah saudara, kembali kita minggu ini untuk kita bersama-sama, untuk kita izinkan Tuhan berbicara kepada setiap kita. Kita lanjutkan akan tema firman Tuhan yang sudah kita sepakati, di mana Tuhan akan berbicara kepada setiap kita, berbicara melalui firman Tuhan. Satu bagian firman Tuhan tentang kehidupan padang gurun. Nah saudara, 2 minggu yang lalu kita sudah diberkati, kita dibangun melalui firman Tuhan tentang padang gurun, Negeb, padang gurun, Median, dan hari ini Tuhan akan berbicara kepada kita tentang padang gurun Paran. Saudara, kita berbicara tentang padang gurun Paran, maka padang gurun Paran itu tempat yang tidak pernah bisa dilepaskan daripada kehidupan Daud. Karena padang gurun Paran adalah tempat di mana Daud dibongkar akan kehidupannya oleh Tuhan sebelum dia menjadi raja terbesar dalam sejarah kehidupan akan orang Israel, bangsa Israel. Nah saudara, kalau kita bicara tentang Daud, hal yang menarik sekali tentang pribadi ini saudara. Orang ini, Daud adalah seorang yang pada dasarnya dia sudah belajar untuk dia mengenal Tuhan secara pribadi sejak dia masih muda. Saudara. Sebabnya kalau ada di antara saudara hari ini, di masa mudamu, engkau sudah datang kepada Tuhan. Engkau mencari Tuhan dan engkau memiliki hati yang rindu untuk mengenal Tuhan. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Saudara memiliki sebuah perjalanan yang indah bersama dengan Tuhan ke depan dalam kehidupanmu. Ya. Nah kita akan lihat bagaimana
Tuhan itu membawa akan kehidupan Daud untuk masuk dalam kehendak rencananya. Alkitab menjelaskan ketika Daud seorang anak muda, dia mengembalakan akan kambing dombanya di mana Alkitab berkata 2-3 ekor. Tapi hal yang luar biasa, dia bukan hanya mengerjakan tanggung jawabnya, mengembalakan kambing domba, tapi dia memakai setiap waktu yang ada dimanapun dia berada untuk dia bersekutu dengan Tuhan, untuk dia menyembah Tuhan. Ketika dia mengembalakan kambing dombanya, dia bawa kecapinya. Dombanya makan rumput, dia bersekutu dengan Tuhan. Dia bermazmur kepada Tuhan, dia sembah Tuhan. Ini orang yang memiliki roh yang haus, lapar akan Tuhan. Tetapi selain Daud, adalah seorang anak muda, semasa mudanya dia memiliki rasa haus, roh yang haus akan Tuhan untuk mengenal Tuhan. Alkitab juga menjelaskan bahwa Daud ini memiliki latar belakang yang harus dia selesaikan dengan Tuhan. Karena kalau itu tidak selesaikan, maka itu bisa menjadi penghambat dalam kehidupan Daud, perjalanan kehidupannya ke depan. Saudara, latar belakang Daud seperti apa yang harus diselesaikan dengan Tuhan? Alkitab menjelaskan. Coba kita lihat Mazmur pasal yang ke-51, ayat yang ke-7. Satu ayat saja, terlebih dahulu kita baca. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Saudara, di masyarakat Ibrani, ayat ini adalah peribahasa untuk orang yang hamil di luar nikah. Jadi ketika Daud berkata, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Besar kemungkinan saudara, Daud ini adalah seorang anak yang sudah tertolak sejak ia masih ada di dalam kandungan ibunya. Ibunya mengucapkan perkataan, dalam dosa aku kandung anak ini. Dan dikutip oleh Daud di mana Daud berkata, dalam dosa aku dikandung ibuku. Satu hal yang kita bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Saudara, jangan pernah tolak anakmu. Apapun latar belakang yang mengikutinya. Jangan pernah tolak. Tetapi yang harus kita lakukan, saudara, justru pertobatan. Hiduplah dalam pertobatan. Saudara, dampak daripada penolakan terhadap seorang anak, sekalipun dia masih ada di dalam kandungan, itu sangat-sangat besar sekali. Saudara, kabar indahnya ketika Daud ini seorang anak yang tertolak sejak masih dalam kandungan ibunya. Daud ini adalah seorang yang dimana tadi kita sudah bahas. Dia adalah seorang yang memiliki roh yang haus untuk mengenal Tuhan. Pengenalannya akan Tuhan, itu yang membawa Daud untuk dia mengambil sebuah keputusan yang tepat. Dan itu yang membuat Tuhan berperkara atas hidupnya. Coba lihat Mazmur 27 ayat yang ke-10. Daud berkata seperti ini. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Saudara, Daud mengatakan bahwa dia adalah seorang anak yang ditolak ayah ibunya. Sekalipun ayah ibuku menolak aku, tapi Daud mengambil sikap yang terbaik dalam hidupnya. Karena dia mengenal bahwa Tuhan itu kasih akan dia. Tuhan tidak pernah menolak dia. Dan dia mengambil sebuah keputusan, dia mengambil sikap, dia datang kepada Tuhan dan dia berkata, namun Tuhan menyambut aku. Saudara, Tuhan itu tidak pernah menolak siapapun juga. Daud memiliki sebuah pemahaman, pengertian, pengenalan akan Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak akan pernah menolak dia. Saudara, Tuhan itu tidak akan menolak setiap kita. Apapun latar belakangmu, apapun kondisimu, saudara, saudara bisa datang kepada Tuhan dan Tuhan tidak akan pernah menolak akan setiap saudara dan saya. Jangan lari, saudara. Jangan saudara justru karena kelemahanmu, karena persoalanmu, masalahmu, engkau menjauh daripada Tuhan. Saudara, latar belakang Daud itu menjelaskan bahwa pilihan Tuhan dalam kehidupan seseorang itu bukan berdasarkan akan latar belakang. Pilihan Tuhan dalam kehidupan seseorang untuk memakainya, untuk mengangkat, untuk berperkara atas hidup orang tersebut. Bukan berdasarkan status, saudara. Tapi Tuhan itu lihat akan hati kita. Sama seperti ketika Tuhan lihat akan hati Daud.
Saudara, tapi satu hal yang kita bisa belajar dari kehidupan Daud. Sekalipun latar belakang itu tidak menentukan pilihan Tuhan. Tetapi kita bisa belajar dari kehidupan Daud. Tuhan itu perlu membongkar kehidupan Daud melalui proses padang gurun Paran. Tujuannya apa saudara? Jelas sekali Tuhan memiliki tujuan. Yaitu supaya Daud itu memiliki sebuah karakter yang siap, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk Tuhan pakai dia, untuk Tuhan angkat dia, untuk Tuhan berkati. Nah itu yang mau Tuhan kerjakan. Tuhan lakukan di dalam kehidupan akan setiap kita. Saudara. Saudara, satu hal yang perlu kita tahu dan kita belajar. Luka dalam kehidupan, terlebih kalau itu mendatangkan trauma dalam kehidupan akan seseorang. Saudara, apabila itu tidak ada pembongkaran, tanpa pembongkaran, pemulihan, maka yang terjadi itu bisa menyebabkan ya bukan hanya kegagalan. Orang tersebut untuk mengalami akan rencana Tuhan. Tapi itu bisa menjadi sumber kehancuran dalam kehidupan orang tersebut dan sekitar kehidupan orang tersebut. Itu sebabnya saudara, proses pembongkaran padang gurun Paran itu penting sekali di dalam perjalanan kehidupan setiap anak Tuhan untuk hidup kita ada di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Coba saudara lihat kisah ini. Kita mulai 1 Samuel 25, mulai ayat yang pertama sampai yang ke-13. Ayat yang pertama dikatakan seperti ini. Dan matilah Samuel, seluruh orang Israel berkumpul meratapi dia. Dan menguburkan dia di rumahnya di Ramah. Dan perhatikan kalimat berikutnya. Dan Daud berkemas lalu pergi ke padang gurun Paran. Saudara, firman Tuhan berkata, Samuel, matilah Samuel. Saudara, ketika Samuel mati, Nabi Samuel seorang nabi yang besar, itu mati. Yang sedih, yang kehilangan bukan hanya orang Israel pada umumnya. Terlebih Daud. Saudara. Karena bagi Daud, Samuel itu bukan hanya seorang nabi yang besar. Bagi Daud, Samuel itu adalah seorang mentoring. Samuel itu adalah seorang bapa rohani. Samuel itu adalah seorang yang sangat dia kasih dan mengasihi dia. Saudara, Daud saat itu dia sedang dalam kondisi terjepit, dia harus lari dari kejaran Saul. Dengan latar belakang yang melekat dalam hidupnya dengan kondisi, keadaan yang sedang dia hadapi. Terlebih Samuel, orang yang mengasihinya, orang yang dia kasihi, yang adalah bapa bagi dia. Itu mati. Tentunya ini merupakan sebuah kondisi bagi Daud yang tidak mudah. Ini satu situasi kondisi yang begitu berat bagi Daud. Saudara bisa bayangkan orang dalam kondisi yang seperti ini, saudara. Ada begitu banyak hal yang berbahaya. Ada begitu banyak hal yang negatif yang bisa dilakukan. Dan apa yang dilakukan oleh Daud, saudara. Dikatakan, saudara, lalu pergi ke padang gurun Paran. Dikatakan Daud berkemas, lalu pergi ke padang gurun Paran. Saudara, saya percaya bahwa pergi ke tempat yang tepat itu sangat-sangat penting ketika kita ada di dalam satu kondisi yang buat kita itu sangat menekan. Buat kita ketika kita dalam satu kondisi yang sangat-sangat di mana kita tertekan oleh kesedihan, oleh persoalan, oleh beban. Banyak orang, saudara, ketika dalam kondisi yang seperti ini, mereka itu lari ke satu tempat yang bukan menjadi jawaban dalam hidupnya atas persoalannya. Ada banyak orang ketika dalam kondisi yang seperti ini, tekanan yang seperti ini, mereka justru lari dari keadaan. Mereka mencoba lari dari realita. Itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Itu sebabnya hari ini, saudara, ketika engkau menghadapi satu situasi yang begitu berat. Engkau mengalami tekanan, engkau mengalami kesedihan. Saudara, Tuhan ingin ajar kita untuk kita berada satu tempat yang tepat. Jangan pernah lari dari kenyataan. Jangan mencoba saudara mencari jalan keluar dengan saudara berkata, sudah aku mau pergi. Sudah aku mau melupakan semuanya.
itu tidak akan pernah menyelesaikan. Daud kondisi seperti itu, dia lari ke padang gurun Paran. Dia pergi ke padang gurun Paran. Dan Tuhan itu selalu, dia itu punya rencana dalam kehidupan seseorang. Apapun kondisi kehidupanmu, hari ini yang perlu kita tahu, saudara. Jangan lari daripada Tuhan. Ketika Daud pergi ke padang gurun Paran, disitulah Tuhan sedang siapkan sebuah agenda yang begitu luar biasa. Yang akan membongkar kehidupan Daud, justru mempersiapkan orang ini untuk menjadi seorang yang luar biasa Tuhan pakai. Saudara, coba perhatikan apa yang terjadi dengan Daud ketika dia ada di padang gurun Paran. Kita lanjutkan ayat yang kedua. Judul perikopnya adalah Daud, Nabal, dan Abigail. Saudara, sebagaimana judul perikopnya ditulis Daud, Nabal, dan Abigail. Saudara akan temukan dalam kisah perikop ini, 3 pribadi ini sangat menonjol. Dan hal yang menarik saudara dari peristiwa atau dari kisah ini, saudara. Kita akan lihat peristiwa ini bukan dari sisi sisi Nabal yang bebal. Sisi Nabal yang pelit. Kita semua tahu kisah ini bukan kisah yang asing. Banyak orang ketika membaca akan kisah ini, kita fokus dengan pribadi Daud, Abigail, yang akhirnya menjadi istri Daud. Kita tidak melihat dari sisi Nabal. Tapi hari ini Tuhan mau bawa kita untuk kita melihat dari sisi Nabal juga. Tapi bukan dari sisi Nabal yang bebal dan pelit saja, yang tidak tahu membalas budi. Walaupun saudara kadang-kadang Nabal, orang-orang yang seperti Nabal seperti ini, itu juga Tuhan izinkan ada di dalam kehidupan kita. Tujuannya supaya ada banyak yang dikikis di dalam kehidupan kita. Nah, kita akan lihat saudara, coba kisah ini, menarik sekali. Ayat yang kedua sampai yang ke-8 dikatakan seperti ini. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada penguntingan bulu dombanya. Orang ini adalah Nabal namanya. Wow, ini seorang yang kaya, seorang konglomerat pada zamannya. Ayat yang ketiga, nama orang itu Nabal dan istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Ayat yang keempat. Ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya, maka perhatikan, Daud menyuruh 10 orang. Dan kepada orang-orang itu Daud berkata, pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal. Tanyakanlah kesehatannya atas namaku. Dan sampaikanlah salam ini kepadanya. Selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami, tidak kami ganggu dan tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel. Tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu. Sebab itu biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu. Saudara, firman Tuhan yang baru saja kita baca mengisahkan peristiwa yang penting yang terjadi di padang gurun Paran. Dan peristiwa ini mengubahkan kehidupan Daud. Yang pertama, saudara, padang gurun Paran itu berbicara tentang mengikis rasa berhak karena merasa telah berjasa. Saudara, ketika Daud di padang gurun Paran, dia bukan seorang diri. Tapi dia bersama-sama dengan 400 pengikutnya. 400 pengikut ini adalah orang-orang yang datang kepada Daud ketika Daud ada di Gua Adulam. Di mana Alkitab berkata mereka adalah orang-orang yang kepahitan. Mereka orang-orang yang dikejar-kejar tukang piutang karena mereka ngemplang utang, saudara. Nah, orang-orang yang seperti ini dan tipe-tipe negatif yang lainnya ini datang kepada Daud. Dan hal yang luar biasa, mereka bukan hanya datang kepada Daud di Adulam dan selanjutnya pergi, tapi orang seperti ini berjumlah 400 orang. Mereka akhirnya mengambil keputusan untuk mereka mengikut Daud menjadi anak buah Daud.
Dan hidup mereka pada akhirnya Alkitab menjelaskan. Mereka diubah menjadi pahlawan-pahlawan yang luar biasa yang menghantarkan Daud menjadi raja atas Israel. Nah, seorang orang yang seperti ini, 400 orang ini bersama-sama dengan Daud. Yaitu di mana jelas sekali kita bisa ambil kesimpulan. Daud pada waktu itu dia adalah seorang pemimpin daripada gerombolan preman-preman, saudara. Dan dampaknya, saudara, ketika mereka tinggal di padang gurun Paran, Daud dengan 400 orang yang seperti itu, saudara. Maka para penjahat klasteri, saudara, mereka menjadi takut untuk mencuri akan kambing domba. Ya, harta kekayaan daripada Nabal. Mengapa? Karena Daud, Al-Firman Tuhan mengatakan memproteksinya. Mereka takut berhadapan dengan Daud dan pasukannya yang berjumlah 400 orang. Nah, saudara, Daud itu sangat menyadari ya akan hal ini. Itu sebabnya Daud itu berharap sangat banyak kepada Nabal ketika Daud mendengar bahwa Nabal sedang melakukan pengguntingan. Yaitu di mana Nabal pada waktu itu sedang menuai begitu banyak hasil berkat, saudara. Nah, saudara, apa yang dilakukan oleh Daud? Firman Tuhan mengisahkan, menjelaskan Daud mengirim akan 10 orang anak buahnya. Saudara perhatikan. Daud bukan hanya mengutus 1-2 orang, tapi 10 orang. Artinya apa, saudara? Pasti ada tujuan Daud mengirim 10 orang. Karena Daud sangat berharap banyak. Dia berharap bahwa Nabal ya, akan mengerti dan memberikan begitu banyak sebagian daripada hasil tuaiannya. Sampai Daud mengutus 10 orang untuk bisa mengangkutnya. Karena dia berharap banyak. Nah, saudara, hal sifat yang seperti ini, saudara, yang Tuhan mau kikis dari kehidupan Daud. Saudara coba perhatikan ayat yang berikutnya. Yang Daud, perkataan yang Daud taruh dalam 10 orang yang dia suruh menaruh. Menemui Nabal. Ayat yang ke-7. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami, tidak kami ganggu. Dan tidak ada sesuatu, saudara perhatikan. Tidak ada sesuatu yang hilang dari mereka selama mereka ada di Karmel. So jelas sekali Daud memberikan sebuah tekanan psikologis melalui 10 orang anak buah yang dia utus ya, kepada Nabal. Sehingga diharapkan, Daud berharap, suka tidak suka, Nabal itu harus memberi. Ya. Dan apa yang terjadi, saudara? Kalau saudara perhatikan kisah ini begitu indah. Tuhan itu melihat. Dan Tuhan melihat ini satu sifat, sikap yang harus dibereskan. Karena kalau tidak, saudara, ini akan menghambat akan panggilan Tuhan dalam kehidupan Daud. Nah, saudara, kita bisa melihat hal yang sama sebenarnya ada di dalam kehidupan akan begitu banyak orang. Yang hari ini kita berkata, Tuhan pakai aku, berkati aku. Banyak orang ingin menjadi besar. Banyak orang ingin dipakai oleh Tuhan. Banyak orang ingin dipercaya begitu banyak hal oleh Tuhan. Tetapi siapkah saudara untuk sifat yang seperti ini dibereskan terlebih dahulu dari hidup Anda dan saya. Agar ke depan sifat yang seperti ini tidak mencelakakan orang lain. Karena Tuhan itu jelas punya rencana dalam hidup kita. Tuhan mau tinggikan kita. Tuhan mau berkati kita. Saudara tidak perlu tanyakan akan hal itu. Tapi Tuhan, saudara tahu tujuan Tuhan berkati saudara, angkat saudara. Yaitu untuk supaya setiap kita ini bisa menjadi saluran berkat. Untuk kita ini menjadi kesaksian. Kalau saudara lihat kehidupan Daud. Ketika Daud menjadi raja Israel. Alkitab menjelaskan. Dialah satu-satunya raja Israel yang pernah memberi makan semua orang Israel. Wow, ini raja yang luar biasa. Ketika dia dipercaya banyak, dia menjadi saluran berkat. Saudara lihat 2 Samuel 6 ayat yang ke-18, 19, firman Tuhan berkata seperti ini.
Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinya lah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Ayat 19, lalu dibagikannya lah kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh khalayak ramai Israel. Perhatikan, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging dan sepotong kue kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu, masing-masing ke rumahnya. Wow, saudara, Daud lakukan ini ketika dia selesai memindahkan tabut Allah, tabut perjanjian ke Yerusalem. Saudara, selain Daud ini memiliki hati yang kasih akan Tuhan, Daud ini jelas sekali memiliki hati yang peka akan kebutuhan orang lain. Dia kumpulkan semua bangsa Israel, orang-orang Israel. Tetapi dia peka akan kebutuhan mereka. Daud tidak pernah izinkan mereka kembali ke rumah masing-masing dalam keadaan perut yang kosong. Saudara, hari ini bukan berarti setiap kita harus memberi makan semua orang. Yaitu memberi makan jasmani. Bersyukurlah kalau saudara diberkati dan Tuhan gerakkan saudara untuk berbelas kasihan menjadi berkat. Bagi saudara seimanmu, bagi orang lain. Tetapi saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan hari ini untuk memberi makan yang jauh lebih penting. Itu makanan rohani. Memberi makan semua orang. Jangan biarkan setiap orang yang datang kepada saudara, mereka kembali dalam keadaan yang sama. Tapi setiap kali orang yang datang kepada saudara, bersentuhan dengan saudara, saudara harus memberi mereka makan. Itu makanan rohani. Kata-kata berkat, kata-kata yang meneguhkan, kata-kata nubuatan, kata-kata yang membangun. Doakan. Itu yang harus kita lakukan. Dan ini yang dikerjakan oleh Daud. Saudara, sekarang kita coba kembali. Yang kedua saudara, padang gurun Paran itu berbicara tentang apa? Ya. Saudara, yang kedua, padang gurun Paran itu berbicara tentang mengikis motivasi yang tersembunyi. Perhatikan ayat yang kelima. Maka Daud menyuruh 10 orang dan kepada orang-orang itu Daud berkata, pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal, tanyakanlah keselamatannya atas namaku. Ayat yang ke-6, wah begitu indah. Nah, sampaikanlah salam ini kepadanya, selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Saudara, ketika Daud mengutus akan 10 orang anak buahnya, Daud menaruh dalam mulut mereka pesan yang harus mereka sampaikan kepada Nabal, yaitu bertanya tentang keselamatan Nabal, tentang keselamatan keluarganya, keselamatan harta bendanya. Wah, saudara dengar, kelihatannya Daud itu penuh dengan perhatian kepada Nabal. Apakah seperti itu, saudara? Kalau saudara baca ayat selanjutnya, saudara akan tahu. Ya, ayat yang ke-7 dikatakan seperti ini. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami tidak kami ganggu. Dan tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel. Saudara, ternyata Daud menaruh perkataan itu untuk anak buahnya yang dia utus untuk menyampaikan kepada Nabal. Tidak dengan hati yang tulus, saudara. Setelah basa-basi, Daud merasa perlu mengingatkan bahwa berkat yang Nabal terima itu salah satunya akibat jasanya ikut memperkaya Nabal. Dengan menjadi apa, saudara? Menjadi orang yang menjaga keamanan harta benda Nabal. Dan bukan hanya itu saja, saudara. Ayat yang ke-8 dikatakan seperti ini. Tanyakanlah kepada orang-orangmu. Mereka tentu akan memberitahukan kepadamu, sebab itu biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu. So, perhatikan ayat yang ke-8 ini. Ya, dia berkata, tanyakanlah kepada orang-orangmu. Ada nada menekan. Ada nada menuntut dalam pesan Daud kepada Nabal. Saudara, dalam ayat yang ke-8 ini Daud memberikan alasan yang lengkap agar Nabal itu tidak bisa menolak akan keinginannya, yaitu keinginan Daud untuk Nabal berbagi hasil apa yang dia peroleh. Dan saudara, kalau kita perhatikan, ya,
Yang Daud berikan itu tidak tulus, saudara. Melainkan lahir dari keinginan yang tersembunyi. Ternyata salamnya, perhatiannya, itu tidak tulus, saudara. Jelas sekali firman Tuhan menjelaskan ada yang tersembunyi di hati Daud. Yaitu hati yang licik. Tuhan itu selalu berperkara dengan hati. Tuhan tuh ingin kita ini tulus. Firman Tuhan berkata untuk kita ini tulus. Seperti merpati, tapi saudara dan saya juga harus cerdik. Ya, bukan hanya tulus, tapi ketulusan itu yang mendatangkan perkenan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan melihat hati yang licik seperti ini, saudara, maka Tuhan berperkara. Itu sebabnya penting sekali proses pembongkaran padang gurun Paran. Kita lanjutkan ayat yang ke-9 sampai 11 terlebih dahulu. Ketika orang-orang Daud sampai ke sana, berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud, tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Perhatikan, kemudian mereka menanti. Ayat 10. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang ku bantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Wow, luar biasanya saudara. Nabal ternyata tidak tunduk pada intimidasi Daud melalui orang-orangnya. Dia merasa bahwa dia tidak punya hutang, bahkan dia menolak untuk dia mengenal akan Daud. Saudara, dan dampaknya, kelanjutannya, saudara bisa tebak, saudara. Apa respon reaksi Daud? Jelas sekali ketika keakuan itu disinggung, saudara. Ketika citra diri tidak diperhatikan, permintaan tidak dipenuhi, dan luka hati yang ada di hati itu kembali tersayat. Maka apa yang terjadi? Amarah, dendam itu mulai memuncak. Dan tidak ada kata lain berkata balas dendam. Dan ini yang terjadi, saudara. Saudara bisa lihat ayat 12-13. Lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang dan setelah sampai, mereka memberitahukan kepadanya tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Perhatikan ayat 13. Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, kamu masing-masing sandanglah pedang. Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya. Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud. Sedang 200 orang tinggal menjaga barang-barangnya. Dari ini kita bisa belajar, saudara. Kalau kita tidak mengizinkan untuk Tuhan itu memproses hidup kita. Tuhan membongkar akan hidup kita. Tuhan memulihkan hati kita. Memulihkan akan gambar diri dalam kehidupan kita yang hancur karena masa lalu, karena trauma, karena satu peristiwa, karena satu situasi keadaan yang pernah terjadi dalam hidup kita yang begitu menyakitkan. Saya tidak tahu latar belakang saudara, tapi yang saya tahu Tuhan mengasihi saudara. Tuhan punya rencana yang besar dalam kehidupan setiap saudara. Itu sebabnya saudara, kalau ini tidak dipulihkan, kalau firman Tuhan hari ini Tuhan sedang berbicara kepada saudara. Karena Tuhan itu punya kehendak rencana atas setiap saudara. Tuhan itu tahu akibatnya. Kalau itu tidak dipulihkan akan mendatangkan perkara-perkara yang dapat menghancurkan rencana dan panggilan Tuhan dalam kehidupan seseorang. Sama yang terjadi dalam kehidupan akan Daud. Nah saudara, untuk mencegah Daud gagal dalam proses panggilan dan rencana Tuhan, hal yang luar biasa, Tuhan memakai Abigail, istri daripada Nabal. Tuhan itu selalu punya rencana atas engkau untuk memulihkan engkau, untuk membawa saudara kembali ada di dalam rencana Tuhan, memulihkan saudara melalui keadaan, melalui situasi, bahkan melalui peristiwa kehancuran, satu peristiwa kehidupan padang gurun, kesesakan, tekanan sekalipun. Dan ini yang sedang terjadi. Coba kita lihat, saudara. Ayat yang ke-14, saudara. Tetapi kepada Abigail, istri Nabal telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya, katanya, ketahuilah Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita. Tetapi ia memaki-maki mereka
Dan selanjutnya saudara nanti baca secara utuh untuk mempersingkat saudara. Ya, ketika Abigail diberitahu tentang apa yang telah dilakukan oleh Nabal terhadap utusan Daud. Ya, apa yang Abigail lakukan ketika dia diberitahu bahwa Daud sudah mengambil ketetapan untuk membunuh semua laki-laki yang ada pada Nabal, keluarga Nabal dan sekitar kehidupan Nabal. Firman Tuhan menjelaskan saudara, Abigail segera mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat berti gandum, 100 buah kismis, dan 200 kue arah, dan dimuatnya semuanya itu ke atas keledai, dan dia sendiri menunggangi keledai ditemani bujangnya. Dia menemui Daud dan pasukannya sedang menuju ke arah mereka. Nah, saudara, ini yang luar biasa, saudara. Di sini kita melihat ada campur tangan Tuhan, di mana Tuhan menyediakan sarana yang melalui keadaan, melalui orang lain untuk menolong setiap orang, yaitu yang percaya kepada Tuhan, anak-anaknya, untuk tetap ada dalam rencananya. Coba saudara lompat aja, ayat yang ke-25-29 kita lihat. Ayat 25-29 ini menjelaskan perkataan Abigail yang dia sampaikan kepada Daud. Perhatikan. Janganlah kiranya tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu. Sebab seperti namanya, demikianlah ia. Nabal namanya dan bebal orangnya. Tetapi aku, hambamu ini, tidak melihat orang-orang yang tuanku suruh. Oleh sebab itu, tuanku demi Tuhan yang hidup. Dan demi hidupnya dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah. Dan daripada bertindak sendiri, perhatikan, dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap tuanku. Oleh sebab itu pemberian yang dibawa kepada tuanku oleh budakmu ini, biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti tuanku. Perhatikan ayat 28. Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi tuanku keturunan yang teguh, karena tuanku ini melakukan perang Tuhan dan tidak ada yang jahat terhadap padamu selama hidupmu. Ayat 29. Jika sekiranya ada seorang yang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu, maka nyawa tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan Allahmu. Tetapi nyawa para musuhmu akan diumbankannya dari dalam salang umban. Saudara, apa yang dikatakan oleh Abigail kepada Daud dikatakan, karena tuanku ini melakukan perang Tuhan. Abigail dipakai oleh Tuhan untuk mencegah Daud bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Abigail dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan bahwa Daud ini sedang melakukan akan perang Tuhan. Dari sini kita ini bisa belajar, saudara. Ini menjadi peringatan bagi setiap kita. Bahwa setiap kita, saudara, hari ini, kita sedang dibawa oleh Tuhan untuk kita melakukan perang Tuhan. Tahukah saudara, bahwa Tuhan itu punya kehendak dalam hidup kita untuk kita melakukan kehendak Tuhan. Dimanapun Tuhan percayakan saudara, Tuhan tempatkan saudara di keluarga, marketplace, di ladang, terlebih di dalam ladang pelayanan. Tuhan itu punya rencana atas setiap kita untuk melalui hidup kita, rencana Tuhan digenapkan. Tetapi perang ini bisa menjadi cemar manakala kita bertindak sama seperti Daud, mencemari tangan hidup kita dengan kita ini mencoba mencari keadilan sendiri. Saudara, seringkali situasi kondisi kehidupan itu tidak seperti yang kita harapkan. Kita berkata dunia tidak adil. Ini semua tidak adil bagiku, orang tidak adil terhadap aku. Itu bisa terjadi. Berapa banyak orang berontak, berapa banyak orang mengambil sebuah sikap keputusan mencari keadilan dengan caranya sendiri. Tuhan mengingatkan setiap kita. Kalau saudara mencoba mencari keadilan dengan caramu sendiri, saudara bisa mencemari akan perang Tuhan. Yaitu menggagalkan rencana Tuhan melalui hidupmu. Saudara, kalau perang ini sudah menjadi cemar, karena kita mencoba untuk mencari keadilan sendiri, maka bukan lagi perangnya Tuhan, tapi perangnya kita sendiri. Mengapa orang tidak mencari keadilan sendiri? Karena mereka merasa bahwa mereka tidak diperlakukan adil. Dan ini bisa terjadi karena kita merasa bahwa kita yang paling benar.
Dan itu berbahaya. Respon reaksi Daud mencoba untuk membunuh Nabal. Itu sebabnya saudara, penting sekali dalam satu situasi kondisi tertentu dalam hidup setiap kita. Saudara, jaga hatimu terlebih ketika hatimu itu sedang terluka. Ketika hatimu sedang sakit, ketika hatimu itu kecewa dengan orang lain. Itu sangat berbahaya kalau kita tidak jaga hati kita. Alkitab berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Itu sebabnya penting sekali pembongkaran padang gurun untuk memulihkan hidup kita. Di mana hati kita itu dibongkar dan dipulihkan. Saudara, mengapa kita ini bisa mencemari perang Tuhan dengan sikap seperti itu? Karena kalau sudah cemar, maka itu sudah bukan lagi perang Tuhan. Tapi namanya perangmu sendiri. Dan tahap seperti ini, di titik seperti ini, biasanya kita sudah tidak lagi hidup dalam kebenaran Tuhan. Dalam prinsip firman Tuhan. Kebenarannya, ketetapan. Tapi kita akan mencari pembenaran diri kita sendiri. Dan di tahap seperti ini, mungkin tanpa kita sadari, justru Anda sedang berperang dengan Tuhan. Lihat yang Alkitab tulis. Contoh di Alkitab. Setiap kali orang berperkara dan merasa dirinya benar. Dan dia membeberkan semua alasannya. Semua jasanya, kebaikan yang dia lakukan. Justru Alkitab menjelaskan, justru dia tidak dibela oleh Tuhan. Ada satu kisah yang begitu indah ini menutup firman Tuhan kita. Lukas 18 saudara, Alkitab mengisahkan dengan indah. Ada dua pribadi yang datang pergi ke bait Allah saudara, untuk berdoa. Di mana Alkitab menjelaskan dua pribadi ini adalah orang Farisi dan seorang pemungut cukai. Seorang Farisi ini dia datang ke bait Allah dan dia berdoa, dia berkata seperti, aku bukan perampok, aku bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Dia lihat di sampingnya pemungut cukai yang juga datang ke bait Allah dan berdoa. Bahkan dia kembali berkata dengan membusungkan dadanya, aku berpuasa 2 minggu, aku berpuasa 2 kali seminggu. Bahkan aku juga memberikan perpuluhan. Tapi apa yang dilakukan oleh pemungut cukai? Pemungut cukai ini bahkan ketika dia berdoa, dia tidak berani mengadahkan wajahnya, kepalanya ke langit, saudara. Dia memukul-mukul dirinya dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Dan dia berkata, aku tidak layak, kasih aku Tuhan, ampuni aku. Saudara tahu siapa yang Tuhan benarkan? Alkitab mencatatkan, saudara. Di ayat yang ke-14 daripada pasal 18. Aku, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak sebab. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Itu sebabnya penting sekali dalam hidup ini saudara. Belajar. Jaga hati kita. Jangan pernah merasa bahwa diri kita ini yang paling benar. Kita merasa bahwa kita ini bukan orang yang berdosa. Kita tidak merasa bahwa kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang membawa menempatkan kita hari ini. Untuk kita berada di titik di mana kita ada. Yang kedua, sadari bahwa semuanya itu hanya kasih karunia. Apapun yang saudara kerjakan, sebenarnya adalah yang Tuhan, itu adalah bagian di mana Tuhan kerjakan buat kita. Dia memberi kesanggupan buat setiap kita. Ketika kita memiliki sikap hati yang seperti ini, maka engkau akan lihat sesuatu hal yang luar biasa. Engkau tidak bergerak, engkau tidak lakukan segala sesuatu dalam hidup ini dengan kekuatan. Engkau akan lihat ada kekuatan ilahi, kasih, pengurapan, kekuatan dari surga yang akan menuntun dan menopang setiap kita. Saudara, bukan hanya kita dipulihkan. Apapun latar belakangmu, keadaan kondisimu, Tuhan punya jawaban. Sebab dia sudah mati di kayu salib, tapi bukan hanya mati karena kasihnya. Dia menjadi terkutuk di kayu salib. Karena kutuk yang ada dalam hidup kita, dia tanggung di kayu salib. Tapi dia bangkit, memberikan sebuah kehidupan, kemenangan, kepastian buat setiap kita. Tidak ada sesuatu yang terlalu besar dan sulit untuk Tuhan selesaikan atas setiap kita.
Dan dia punya rencana, panggilan dalam kehidupan setiap kita. Hari ini jadilah anak Tuhan. Yang dimana kita datang kepada Tuhan. Respon kasih anugerahnya. Kalau hari ini engkau dipakai, engkau diberkati luar biasa. Jaga hatimu. Karena Tuhan belum selesai dengan saudara. Tuhan mau bawa saudara lebih lagi meningkat. Tapi satu hal, izinkan ketika tangan Tuhan turun atas hidupmu, memproses hidupmu, membongkar engkau. Karena Tuhan ingin pulihkan saudara. Tuhan mau angkat hidup saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih akan kasih setia anugerah-Mu Tuhan. Kami bangga, kami bersyukur, kami punya Bapa yang mengasihi kami. Bapa yang punya jawaban atas setiap pergumulan dalam kehidupan kami. Bapa yang datang ke dunia untuk menyelesaikan kesakitan, kehancuran, kutuk yang ada di dalam kehidupan setiap kami. Untuk kami bisa memandang kehidupan kami dengan kepastian. Sehingga ada pemulihan, ada kemenangan di dalam kehidupan setiap kami. Untuk hati ini dipulihkan Tuhan. Mari Tuhan, Bapa setiap kami, untuk ada di dalam kehendak dan rencana-Mu. Ada jawaban yang sedang Kau nyatakan atas setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab Engkau Bapa yang mendengar akan setiap jeritan hati kami. Engkau Bapa yang mendengar akan setiap seruan hati kami Tuhan. Thank you Lord. Seruan hatiku tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Sekalipun kami lewati lembah kelam, Lewat lembah tapi kami tahu bahwa kami tidak seorang diri. Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan-Mu. Mengalir Mengalir hari ini, saat ini mengalir urapan Roh Kudus. Lawatan Roh Kudus terjadi di setiap rumah-rumah umat Tuhan. Amin. Memulihkan hati, menyembuhkan Yang terluka, ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama-Mu Bapa. haleluya. Kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama-Mu Bapa. Mari sembah Tuhan. Datang di altarnya. Dalam dekapan kasih Tuhan, ada kasih Bapa yang memulihkan, kasih Bapa tercurah. Datang bersyukur di kakinya, alami kasihnya.
kasih Bapa. Kami datang padamu Tuhan, jamah kami. Senararara masuk. Shar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 a masuk. Kirarararararara masuk. Engkau Allah yang hidup. Kami bangga padamu Tuhan, akan kesetiaan-Mu, akan kasih-Mu Tuhan. Bersalib Kristus ada jawaban atas setiap kemenangan kami Tuhan. Kami bersyukur, kami terima kasih. Syakaramataka hataka sakaramataka hataka sakaramataka. Ada berapa orang yang kau mendengar akan firman Tuhan ini? Sejak awal ketika firman Tuhan dibagikan, engkau tersentak. Karena Roh Kudus sedang bongkar akan hidupmu. Sepertinya firman Tuhan ini hanya untuk saudara pribadi. Saya ingin teguhkan saudara. Bukan karena Tuhan hendak menelanjangi kelemahan masa lalumu, latar belakang kehidupanmu yang kau sembunyikan rapat-rapat. Tapi hari ini Tuhan ingin membawa saudara bukan hanya mengalami pemulihan tapi kemerdekaan. Syakaramataka hataka sakaramataka kinamahataka sakaramataka. Ketika engkau mengangkat tanganmu dimanapun engkau berada, dan hatimu menjerit kepada Tuhan, engkau berkata, Tuhan, pulihkan aku, lawat aku, jamah aku. Aku berdoa syakaramataka hataka sakaramataka kinamahataka syakaramataka. Kasihnya, anugerahnya dicurahkan dalam hidupmu. Aku berdoa demi nama Yesus, darah anak domba Allah, darah Kristus yang kudus, menguduskan akan hidupmu, memerdekakan engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap ikatan belenggu, intimidasi roh kegelapan, aku hancurkan, aku menolaknya dari kehidupanmu dalam nama Yesus. Dan di dalam nama Yesus, engkau mengalami kemerdekaan, mengalami pemulihan, engkau mengalami kemenangan. Dan aku berdoa demi nama Yesus, Yesus membebat hatimu dengan kasih-Nya. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan akan luka hatimu. Syakaramataka hataka syakaramataka kinamahataka sakaramataka. Hataka sakaramataka kinamahataka sakaramataka. Senanararararamaso. Syakaramataka hataka sakaramataka. Di momen ini saudara dengar, Tuhan hendak merestorasi akan pernikahanmu. Tuhan hendak memulihkan keluargamu. Syakaramataka hataka sakaramataka kinamahataka syakaramataka. Tuhan hendak membebaskan engkau dari rasa kesalahan yang senantiasa menghantui perjalanan kehidupanmu sampai saat ini. Karena sebuah kesalahan yang pernah terjadi di dalam kehidupanmu, pernikahanmu yang tidak kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saudara, menjadi titik tolak dalam kehidupanmu untuk kau melihat rencana dan rancangan Tuhan sedang digenapkan dalam hidupmu. Tuhan akan begitu nyata hadir dalam pernikahan keluarga. Engkau bersama dengan orang-orang yang kau kasih akan mengalami kasih Tuhan. Pemulihan demi pemulihan terjadi, bahkan Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang indah. Hari ini saudara, datang kepada Tuhan. Datang. Tuhan itu adalah Bapa yang tidak pernah menolak setiap kita. Datang kepada Tuhan. Aku berdoa Tuhan demi nama Tuhan Yesus. Hari ini terjadi restorasi, pemulihan atas setiap pernikahan. Atas keluarga demi keluarga Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan, Engkau lawat, Kau pulihkan Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus setiap hati yang hancur. Hari ini Tuhan, Engkau pulihkan. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Memberkati akan setiap pernikahan dan keluarga demi keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus untuk menjadi keluarga
yang mengalami Tuhan dan bukan yang mengalami Tuhan. Tapi keluarga demi keluarga pernikahan ini akan Tuhan pakai untuk menghadirkan Tuhan atas pernikahan-pernikahan keluarga-keluarga yang Tuhan akan percayakan kepada setiap mereka. Bahkan Tuhan akan memakai setiap keluarga-keluarga pernikahan pasangan suami istri ini Tuhan. Untuk mengembalakan, mementori akan begitu banyak keluarga-keluarga pernikahan-pernikahan yang Tuhan percayakan kepada setiap mereka. Apa berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus, pengurapan-Mu turun atas mereka. Dan Tuhan bawa mereka dalam sebuah kedalaman hubungan dengan Engkau. Hari demi hari ke depan. Bawa mereka mengalami Tuhan dan berdoa dalam nama Yesus. Roh yang haus lapar akan Tuhan. Ada pada setiap mereka karena Tuhan mencurahkan api daripada kebangunan rohani atas setiap mereka. Sehingga setiap pribadi mengalami kebangunan rohani. Terima kasih Tuhan sebab mengalir dari tempat yang maha tinggi, kuasa dan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama-Mu Bapa, ku kan tenang bersama-Mu Bapa, ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mari angkat tangan setiap kita, mari angkat tangan setiap kita. Diberkatilah setiap tangan-tangan yang terangkat. Diberkatilah setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Karena Engkau Bapa yang mengasihi, Engkau Bapa yang baik buat setiap anak-anak-Mu. Engkau Bapa yang menyediakan penyediaan yang limpah, yang ajaib bagi setiap anak-anak-Mu. Dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang anugerah besar Yesus Kristus Tuhan. Persekutuan, tuntunan, penyertaan Roh Kudus, pimpinannya nyata dalam setiap kehidupan kita, anak-anaknya. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Sampai Maranatha, Kristus datang kedua kalinya. Di dalam nama Yesus bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Haleluya, amin.